Kalau begitu, kita akan memulai perkuliahan kita siang hari ini. Kita akan melanjutkan perkuliahan terkait materi biosel. Ini yang membahas tentang apa kemarin? Tentang apa? Tentang dunia sel ya, dan bagaimana proses pembelahannya. Kalau saya tanya, biasa sebagai salam pembuka, siap-siap nih, saya akan bertanya. Ada yang bisa menyebutkan organel sel yang ada pada tumbuhan tetapi tidak ada pada hewan? Raise hand. Wiyanda yang duluan. Dinding sel, Ibu, Dinding sama vakuola. vakuola. Willy, satu lagi, pembedanya apa? Kloroplas. Oke. Dan dinding sel dan vakuolanya lebih besar. Oke. Dinding sel, vakuola, dan apa tadi? Kloroplas. Ya, oke. Terima kasih Wiyanda dan Willy. Pertanyaan berikutnya. Di manakah letak dari materi genetik pada sel prokariotik? Di manakah? Oke, di mana Han? Hana? Benar, Kak? Di mana? DNA. Iya, DNA-nya itu ada di mana kalau di sel prokariotik itu? Di nukleolus. Betul, di nukleolus. Prokariotik, Han, bukan eukariotik. Bagas. Di mitokondria bukan, Bu? Mitokondria. Masih kurang tepat. Ingat ya, prokariotik bukan eukariotik. Kalau di eukariotik memang ada di mitokondria materi genetiknya ya. Tapi ini di prokariotik. Oke, kita kasih kesempatan ke Bilkis dulu ya, Wiyanda. Oke, gimana di mana Bil? Di nukleoid bukan, Bu? Nukleoid itu adalah sebutan dari materi genetik yang lebih pekat. Tentunya ada di mana? Nanti dulu ya, Will. Kita kasih kesempatan yang lain. Coba. Oke. Ibu mau minta tolong dijawab oleh... Nah, Ibu lagi lihat wajahnya dulu nih. Niken? Di mana Niken? Di nukleotida bukan, Bu? Nukleotida itu bagian dari apa namanya komponen di inti sel eukariotik. Coba di mana? Aduh, Ibu, di mana? Coba turunin dulu tangannya, Bagas. Bolehlah siapapun yang jawab sekarang. Boleh. Saya, Bu. Di nukleoid itu adanya di sitoplasma. Ya, di sitoplasma ya. Jadi kalau saya belum paham ya, ini kalau pakai Zoom ini kalau nggak salah tuh sebenarnya bisa ini loh. Bisa saya coret-coret gitu, tapi sayanya belum canggih. Nanti saya coba cari lagi ya. Jadi, masih ingat kan sel prokariotik itu bentuknya seperti apa? Mutiara? Masih ingat? Ya, Ibu. Bentuknya masih ingat seperti apa? Sel prokariotik? Seperti Seperti berbentuk melingkar bukan, Bu? Melingkar? Betulkah melingkar? Yasmin? Kapsul, Bu. Kapsul yang ada itunya. Yang ada apanya? Yang ada alat geraknya. Alat geraknya Flagela. itu disebut dengan apa? Flagela. Flagela. Terima kasih. Ya, jadi ingat ya, yang bentuknya seperti kapsul,
tidak punya membran inti sel, dan si pembeda tempat materi genetiknya dia lebih mampat atau lebih pekat dibandingkan sekitarnya, yaitu si sitoplasma. Jadi tadi yang disebut dengan nukleotid itu adalah bagian materi genetik yang lebih kental secara struktur. Di sekelilingnya itu adalah cairan sitoplasma yang lebih encer, di mana organel lain juga ada di sana, meskipun tidak komplit seperti sel eukariotik, yang di mana bentuknya seperti kapsul itu, kemudian ada alat geraknya yang kita sebut dengan flagel, itu adalah sel prokariotik. Kebayang? Kebayang ya? Kalau sel eukariotik yang tadi teman-teman sebutkan, tadi secara struktur, sel eukariotik itu lebih kompleks dibandingkan dengan sel prokariotik. Sel eukariotik terbagi ke dalam dua. Ada yang sel tumbuhan, ada yang sel hewan. Gitu kan? Tadi saya nanya, apa pembedanya antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Benar nggak? Sel hewan dengan sel tumbuhan, pembedanya adalah pertama, pada sel hewan tidak punya dinding sel. Bagaimana di sel tumbuhan? Punya tidak? Punya, sehingga bentuknya lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Ya. Kalau kemudian organel yang yang ada di dalam sel tumbuhan seperti kloroplas, apakah ada pada sel tumbuhan, pada sel hewan? Tidak ada, ya. Secara umum tidak ada. Kemudian apalagi pembedanya tadi? Tadi dinding selnya lebih kaku, kemudian kloroplas, satu lagi, tadi itu yang disebut sama Wiyanda apa? Ibu mendadak lupa. Vakuolanya Oke, terima kasih Willy, Wiyanda. Jadi vakuolanya bentuknya lebih besar. Kenapa vakuola di tumbuhan itu cenderung lebih besar? Pertanyaannya itu kan? Karena dalam vakuola di dalam tumbuhan itu tempat menyimpan, selain tadi menyimpan zat tepung, ya, si pati itu disimpan di mana? Di dalam vakuola itu. Nah, si vakuola itu juga berfungsi untuk untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Nah, coba apa fungsi dari organel sel lisosom pada sel hewan? Lisosom. Ini kaitannya dengan enzim lisozim. Lutfia dulu ya, Will. Lutfia, coba. Ya, Ibu, yang lisosom di hewan kan, Bu? Itu tuh untuk memecah makromolekul makanan. Selain makromolekul makanan, fungsinya untuk apa lagi, Husna? Makasih ya, Lutfia. Fungsi lisosom pada hewan itu berfungsi untuk menyaring kotoran atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh hewan, Bu. Oke, artinya dari luar sel ke dalam sel ya. Kalau di dalam sel itu sendiri, selain memecah makro molekul, nggak ada yang ngacung lagi selain Wiyanda? Rista dulu ya, Wiyanda sama Bilkis. Apa Rista? Menghancurkan organela yang rusak, Ibu. Baik, itu fungsinya. Seperti halnya, jadi saya selalu menganalogikan begini. Kenapa kita harus mempelajari sel? Itu tuh seperti kita sedang mengenali tubuh kita sendiri. Anggap saja mungkin si lisosom itu adalah sistem pencernaan kita, benar nggak? Tapi secara seluler, gitu. Jadi itu untuk memudahkan teman-teman ketika memahami materi terkait tentang sel, ya. Jadi si lisosom itu dia punya enzim lisozim, dia yang mencerna makromolekul, mikromolekul, kemudian sel yang sudah usang, artinya organel sel yang sudah tidak bisa digunakan,
apa namanya istilahnya dihancurkan di sana. Begitu ya. Selanjutnya, fungsi dari ribosom itu apa? Oke, Indira, apa Indira? Sintesis protein, Bu. Oke, sintesis protein. Ada yang bisa membantu menjelaskan bagaimana proses pemindahan atau tadi proses sintesis protein dari mulai si materi genetik itu ada di dalam inti sel. Ceritain aja, nggak yang harusnya nanti dia proses transkripsi. Intinya Ibu hanya ingin tahu bagaimana si protein itu yang ada di dalam inti sel, dia bisa keluar. Itu ada di video yang kemarin Ibu kasih lihat. Kalau yang nggak ada yang ngacung, biar Ibu pilih saja. Oke, silakan Bagas. Ya Bu, jadi kan ribosom itu Bu bentuknya seperti butiran-butiran kan ya Bu. Iya. Nah, jadi ribosom ini disintetis dan keluar gitu Bu melalui kantong halus pipi yang melalui badan Golgi, sehingga nanti itu sintesis proteinnya itu akan mengangkut keluar sel gitu Bu. Oke, itu adalah setengah perjalanan yang dimana si ribosom itu sudah ada di di sitoplasma. Ini kalau yang dari dalam inti sel ketika dia keluar dari inti sel. Ada yang bisa melengkapi? Terima kasih Bagas. Nggak ada yang raise hand? Ibu pilih lagi ya. Kita cari siapakah yang bisa membantu memberikan jawaban. Intan Nabila? Intan Nabila bisa bantu bagaimana proses perjalanan materi genetik si protein itu disintesis dari inti sel? Gimana coba? Tahu lupa. Hah? Gimana? Suaranya nggak jelas? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu? Oke. Nanti dibaca ya. PowerPoint ini saya sudah share. Baik, bayangkan begini. Ketika si sel itu kita analogikan sebagai sebuah pabrik. Dan pabrik itu punya gedung-gedung yang didirikan, artinya ada beberapa gedung. Gedung itu dibuat berdasarkan fungsi dan sesuai dengan kebutuhannya. Kita anggap gedung utama itu adalah inti sel. Terbayang sampai di sana? Ya. Si gedung utama itu dia tempat penyimpanan kayak materi atau komponen-komponen utama yang akan direproduksi. Bukan direproduksi, diproduksi maksudnya ya. Kalau di sel, tadi kita bilang gedung utama itu adalah inti sel, ya. Berarti di dalamnya ada apa? Materi genetik. Anggaplah si gedung utama itu pintunya banyak sekali. Pintu-pintu tersebut kita sebut dengan si por. Por itu adalah lubang-lubang yang ada di sekitaran dari inti sel. Terbayang sampai di sana? Oke. Semua komponen yang utama itu yang kita sebut dengan materi genetik itu ya. Dan komponen lain ribosom dan lain sebagainya itu sama teman-teman bayangkan keluar dari setiap pintu yang ada di gedung utama. Ya, ribosom keluar. Termasuk dengan apa tadi materi genetik untuk proses dari sintesis protein. Ya, materi genetik itu tadi asalnya dalam bentuk kromosom atau benang-benang peptida itu dikeluarkan nih, ya, keluar dari si gedung utama untuk didistribusikan ke gedung-gedung lain. Kita sebut dalam proses sintesis protein ini, si gedung lain itu adalah ribosom atau ribosom yang nempel di retikulum endoplasma kasar. Ya, retikulum endoplasma kasar ini adalah bagian gedung lain ceritanya. Nanti
si materi genetik itu akan mampir ke sana untuk diterjemahkan. Ya, atau masuk ke gedung lain selain retikulum endoplasma kasar ke ribosom yang ada di sitoplasma. Ya, atau kita sebut gedung lain juga. Jadi ada gedung lainnya itu ada retikulum endoplasma kasar, cirinya kan ada ribosom di situ yang nempel begitu ya. Kemudian ada apa namanya tadi? Ada ribosom yang dia ceritanya di apa namanya? Di gedung lain. Bentar dulu ya, Gure. Kucing Ibu minta keluar kamar bentar ya. Nah, selanjutnya nih ya, bayangannya adalah bentar, ini kucing Ibu ngeletakkan minta tolong keluar. Tunggu dulu. Nah, bayangan adalah ketika si apa namanya tadi pada saat di inti sel atau di gedung utama itu adalah proses dari transkrip si materi DNA-nya itu, kemudian masuk ke retikulum endoplasma kasar dan ribosom itu dia diterjemahkan, dipasangkan dengan pasangan apa namanya komponen lainnya, ya, untuk membentuk apa? Membentuk polipeptida. Sederhananya demikian. Kapan ini dibahas? Nanti di materi berikutnya. Ya, ini Ibu menceritakan bagaimana sistematis kerja dari satu sel itu sangat terkoordinasi dengan baik. Jadi begitu sangat kompleks. Jadi gini, kalau misalkan waktu di pertemuan pertama kan kita semua ngebahas bahwa sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Iya, memang betul unit struktural kecil dari makhluk hidup. Tapi secara fungsi dan secara pekerjaan ternyata sekompleks itu, gitu. Ya. Nah, nanti saya share ini di membran ya, yang kemarin kita bahas ada hidrofilik, hidrofobik, begitu ya? Benar nggak? Ada yang hidrofilik artinya si zat itu dia suka sama air, takut sama minyak, gitu kan? Yang kalau kata Nasrullah itu kalau hidrofobik itu berarti dia suka minyak tapi nggak suka air, ya. Ingat aja. Kenapa? Kata sidik. Oh, sidik ya. Kok Ibu ingatnya Nasrullah? Wajah kalian kok aduh maaf ya. Maaf ya. Ini Ibu beneran kadang masih yang mana ya gitu. Ini yang mana ya? Maaf ya. Oke, kata sidik ya kemarin. Jadi yang hidrofobik itu dia suka minyak tapi nggak suka air gitu. Nah, nanti itu, saya baru ingat. Yang saya maksud itu selain bolus itu adalah misel. Artinya si misel ini adalah bentuk sederhana dari apa namanya tuh lemak ya. Jadi yang masuk ke dalam sistem pencernaan si misel-misel ini nanti setelah sederhanakan begitu secara bentuk. Nah, si misel ini adalah bentuk bagaimana si bagian sel itu ada yang dia hidrofobik begitu ya. Nanti kita cerita berikutnya. Saya coba share dulu. Ini ya, jadi sudah terbayang ya bagaimana si sel-sel itu bagian-bagiannya. Aduh, Mami, bentar. Oke, sebentar ya, Ibu ngebukain dulu pintu. Ini dia udah maksa banget pengen keluar dari kamarnya. Baik, kita lanjutkan. Ini. Kalau mikroskop masih ingat ya materinya ya?
Baik. Kita review lagi sekali lagi ya tentang ini, tentang struktur sel, biar teman-teman dari gambar ini bisa terbayang. Cells are the smallest living units of an organism. All cells have three things in common, no matter what type of cell they are. All cells have a cell membrane, which separates the inside of the cell from its environment. Cytoplasm, which is a jelly-like fluid, and DNA, which is the cell's genetic material. There are two broad categories of cells. The first category is eukaryotic cells. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Eukaryotic cells are more advanced, complex cells, such as those found in plants and animals. The second Ibu, category maaf, are prokaryotic cells. Ya, They don't have ada translate bahasa Indonesianya nggak, Bu? Biar mudah dimengerti. sayangnya tidak ada. Ibu tuh sudah cari. Ini siapa yang ngobrol? Sorry, Husna bukan? Iya, Husna, Bu. Oke, kalau begitu saya akan kecilkan suaranya biar saya yang jelaskan langsung ya. Deal ya. Kita Baik, mulai. Ibu. Makasih, Ibu. Terima kasih. Oke, kita mulai ya. Nah, ini dia overview ya secara umum tentang struktur dari sel. Sel itu merupakan dia tadi yang sering saya sebutkan unit struktur terkecil dari makhluk hidup ya. Nah, ini adalah gambaran dari si sel hewan begitu ya, yang sifatnya lebih kompleks yang kita sebut dengan sel eukariotik. Yang bagian terluar kita sebut dengan sel membran. Di bagian yang kalian lihat putih-putih itu adalah cairan dari sitoplasma. Kita lihat ke inti sel. Di inti sel ini adalah tempat di mana DNA itu berada, begitu ya. Nah, ada dua jenis kategori ya, si sel ini, ada sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang kalian lihat ini adalah tentang sel eukaryotik dengan ditandainya banyaknya organel sel, begitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ini sel eukaryotik itu ada di dalam sel tumbuhan dan sel hewan, ya. Begitu ya. Nah, kemudian si sel prokaryotik ini dia punya struktur yang lebih sederhana. Bisa dilihat tuh itu adalah materi genetik ya yang berenang bebas di sitoplasma. Tetapi secara tadi tingkat kepekatan si nukleotid itu ya lebih kental dibandingkan cairan di sekitarnya begitu. Kemudian ini kita akan membahas tentang organel. Organel itu organel yang ada di sel eukaryotik itu seperti apa sih gitu kan ya. Nah, setiap organel itu punya spesifikasi dalam fungsi. Ya, artinya masing-masingnya bekerja sesuai dengan tupoksinya. Kalau misalkan dalam ya. Nah, barusan yang kita ceritanya masuk pada pore atau lubang itu untuk masuk ke inti sel. Di dalam inti sel terdapat materi DNA. Nah, benang-benang ungu ini yang panjang-panjang kita sebut dengan kromatin. Ya. Nah, yang kalian lihat nih bagian terluar ini ya, ini adalah si membran inti sel. Kemudian nih, materi tadi kromatin itu dia memadat menjadi si kromosom. Ini adalah inti. Nukleolus itu adalah anak inti sel ya. Nah, dari anak inti sel nih lihat, yang keluar itu adalah ribosomnya. Lihat, ribosom ini nempel ada di retikulum endoplasma dan ada yang berenang bebas di sitoplasma. Nah, ya seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini lihat. Dia itu substansinya seperti jeli-jeli. Kalau yang waktu itu saya ceritakan itu kalau di di sop buah begitu ya. Itu masih teringat ya imajinasi yang saya kasih gambaran kepada teman-teman. Nah, ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu berdekatan ya atau melingkupi dari si inti sel. Nah, di retikulum endoplasma ini yang tadi ada ribosom nempel kita sebut dengan retikulum endoplasma kasar, di mana dia membantu dalam proses sintesis protein. Ya, nih.
Oke. Si protein ini dia akan dibentuk dalam bentuk vesikel itu masuk ke aparatus Golgi. Nih, as protein move through the Golgi body, bla bla bla, inform that barusan kelewat. Intinya nih, di badan Golgi ini si protein itu dibentuk begitu ya, secara struktur dia akan berikatan dengan lipid, kemudian ada juga yang berikatan dengan karbohidrat. Mereka itu akan didistribusikan untuk dalam proses sintesis protein satu, kedua dengan sintesis lemak gitu ya. Nah, ini adalah gambar dari sel hewan, sel tumbuhan dengan sel hewan. Ada pembedanya nih. Ini yang tadi saya tanyakan kepada teman-teman. Bagaimana si lisosom itu bekerja? Ini pun adalah organel lainnya yang ada dalam sel hewan, begitu ya. Nih. Jadi, si lisosom itu isinya adalah enzim-enzim, di mana tadi fungsinya untuk mencerna, begitu ya, makromolekul, mikromolekul, dan organel sel yang sudah usang, begitu ya. Nah, mitokondria ini disebut tempat pembuat energi di tingkat seluler. Artinya di sini tempat respirasi ya di tingkat seluler itu. Nah, kalau di bagian sel di bagian organ seperti paru-paru begitu, itu akan memiliki jumlah mitokondria lebih banyak. Karena apa? Membantu dalam proses respirasi yang lebih banyak, artinya membutuhkan mitokondria yang lebih banyak. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bagaimana dalam proses siklus sel atau bagaimana sel itu membelah. Itu akan dibantu oleh tadi mikrotubula ya. Nah, itu tuh kayak benang-benang atau filamen-filamen halus yang akan membantu dalam proses pembentukan sel, dalam proses pembelahan sel begitu ya. Nah, ini yang tadi yang disebutkan oleh Willy bahwa dalam sel tumbuhan begitu itu terdapat kloroplas ya. Hanya di sel tumbuhan saja bahwa kloroplas itu berada. Fungsinya untuk apa? Teman-teman juga pasti sudah tahu ya. Ini tempat fotosintesis begitu ya. Nih, ini adalah struktur yang unik. Nih. Pada paru-paru yang tadi saya sebutkan itu terdapat nah ini silia ini. Silia ini atau rambut-rambut halus ini adalah yang membantu bagaimana pada saat proses inhale itu pernafasan begitu ya, pernafasan menghirup udara begitu itu di organ itu dibantu oleh si silia itu. Ya, begitu juga ini si silia juga flagella ada di tadi sel prokariotik atau kita sebut dengan bakteri begitu ya, ada di sel sperma juga. Nah, ini sebetulnya yang harus teman-teman ingat bahwa sel tumbuhan dan hewan dan dia memiliki nukleus dan membran membran sel ya, ada membran sel di sel tumbuhan, sel hewan begitu. Kalau yang prokariotik itu di inti selnya, tadi yang disebut dengan membran itu adalah di inti selnya begitu ya. Kalau di prokariotik itu dia tidak punya begitu ya. Nah, seluruh sel itu dia memiliki sitoplasma begitu ya. Itu sebetulnya intinya. Jadi nanti teman-teman bisa mengklasifikasikan, ada gambarnya pun di PowerPoint yang saya bagikan. Sampai di sana terbayang? Kebayang? Nasrullah kebayang ya? Yasmin, Mutiara, Restu. Baik, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan sel eukariotik. Ini sudah saya jelaskan. Ini juga kuis kemarin. Nilainya sudah saya input. Kemudian ini adalah organel sel, penjelasan secara detail. Nah, tadi yang saya jelaskan di video itu sebenarnya itu adalah ringkasannya. Ini adalah detailnya begitu. Baik.
Ini tadi fungsi dari ribosom. Kemudian retikulum endoplasma tadi ya, ada yang kasar dan halus, begitu. Ada aparatus Golgi, ini ya. Lisosom, tadi yang sudah dibahas. Kemudian vakuola, tadi juga sudah dibahas. Mitokondria juga sudah dibahas. Ini penjelasannya. Ada peroksisom juga. Dia itu adalah yang membantu dalam proses fotosintesis, begitu ya. Ini ya, chloroplast and mitochondria cooperate with peroxisome in certain metabolic function. Jadi dia yang membantu dalam proses metabolisme di di dalam sel tumbuhan, begitu ya. Selanjutnya ini dia tadi chloroplast yang bagian seperti kapsul apa nih? Ibu bilangnya itu apa sih yang kayak coklat itu loh, yang coklat bulat-bulat itu. Kalau ditumpuk-tumpuk itu kan, kebayangnya ya, itu tuh adalah si grana, ya, grana atau granum begitu. Kemudian bagian terdalam dari si kloroplas itu adalah tilakoid, bagian terluarnya itu adalah disebut dengan stroma. Di sana tempat penerimaan gelombang cahaya dalam proses fotosintesis, gitu ya. Kemudian ini tadi sitoskeleton. Jadi tadi yang ada mikrotubula, mikrofibril itu adalah bagian dari sitoskeleton. Sito itu adalah di tingkat sel, skeleton itu adalah rangka ya. Jadi bayangin di dalam sel pun itu ada rangkanya. Nah, kalau nggak salah nanti ada video berikutnya. Jadi ini yang menjadi kayak penyangganya begitu. Penyangga di dalam sel itu ada mikrotubula, mikrofilamen, intermediate filamen, itu yang berfungsi selain sebagai penyokong dari si badan dari sel itu sendiri, begitu ya. Dia juga berfungsi tadi. Bayangkan begini, yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Kalau orang terluka atau mungkin kalau perempuan mungkin akan lebih sensitif seperti kulit kering di beberapa bagian, ya. Atau mungkin di laki-laki juga sama, tapi mungkin laki-laki kan cenderung yang lebih bodo amat gitu kan. Kalau perempuan itu biasanya lebih sensitif begitu. Mungkin di bagian siku begitu, atau mungkin di bagian muka juga kan kering. Nah, itu bagaimana proses kayak regenerasi selnya, begitu kan? Ya. Bayangkan ketika proses regenerasi itu dengan katakanlah secepat kilat begitu ya, bagaimana si sel itu dia bisa membelah diri. Sedangkan kita tahu bahwa sel itu dia mampu meregenerasi meregenerasi ya, sel bisa membelah diri begitu, yang kalau kita kita sangkut pautkan dengan sel gamet begitu ya. Gamet itu sel kelamin ya, jantan dan betina itu bergabung begitu, dia membentuk sel baru, nanti kita sebut dengan zigot itu, dia akan membelah begitu, si sel itu akan bereproduksi yang awalnya cuma satu sel, dia membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, 8 gitu dan seterusnya. Bagaimana si sel itu bisa membelah diri? Fase apa yang akan dihadapi? Bagaimana proses dari mitosis? Bagaimana dari proses dari meiosis? Nah, itu akan dibahas nanti. Ya. Jadi ini tuh adalah sebagai pengantar supaya kalian ketika masuk pada materi tersebut, kalian tuh punya bayangan. Oh iya, kenapa sel itu bisa membelah diri? Kok bisa gitu kan ya? Bagaimana prosesnya? Apakah nanti si sel itu ada kayak istilahnya fase istirahat? Jadi kayak membelah, istirahat dulu. Nanti setelah itu dia membelah lagi, gitu ya. Nah, itu ada ceritanya, ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ya. Pada sitoskeleton itu tadi berdasarkan struktur, berdasarkan ukuran, kemudian
komponen pada si struktur dari sitoskeleton itu, kemudian fungsinya pun jelas berbeda-beda. Nah, yang teman-teman lihat di layar ini adalah bagaimana diklasifikasikan atau tabel pembeda mikrotubula itu seperti apa, mikrofilamen itu seperti apa, intermediate filamen itu seperti apa, ya. Nih, sama fungsinya sebagai maintenance of cell shape. Artinya yang mengatur atau yang maintenance itu yang mengelola untuk bentuk sel itu untuk tetap konsisten begitu, ya. Gitu. Coba dilihat di situ. Kalau dia mikrotubula itu kalau dia sebagai cell motility, artinya sebagai pergerakan sel yang sifatnya seperti cilia atau flagella, kemudian kromosom movement in cell division, kemudian organelle movements. Nah, itu dibantu sama siapa? Mikrotubula, ya. Kemudian di sini dia yang change in cell shape, artinya si sel itu berubah bentuk, dibantu sama siapa? Mikrofilamen. Kemudian kontraksi dari otot, kemudian cytoplasmic streaming in plant cell. Jadi di sel tumbuhan itu dia berfungsi sebagai streaming cytoplasmic. Kemudian cell motility dia berfungsi sebagai amoeboid movement, division of animal cells. Jadi untuk membantu tadi yang sifatnya lebih meregang gitu ya kan, tadi kayak muscle construction itu berfungsi sebagai dia dibantu oleh mikrofilamen. Begitu ya. Kalau intermediate filamen dia berfungsi sebagai formation of nuclear lamina. Kemudian sebagai anchorage of nucleus. Di sini dia berfungsi juga sebagai tension bearing element. Jadi yang dilihat dari strukturnya kan memang berbeda-beda. Nah, karena dia punya struktur yang berbeda-beda, maka fungsinya pun akan berbeda. Nanti ini teman-teman bisa cari perbedaan lainnya begitu ya, coba dicari dari buku atau sumber lainnya terkait bagaimana sitoskeleton itu menjaga bentuk dari si sel, membantu kontraksi, membantu pergerakan dari organel sel. Artinya kalau mungkin yang tadi teman-teman lihat, kalau misalkan di video itu kan si organel itu seperti mengambang begitu ya, atau bergerak ya. Nah, ketika bergerak itu terjadi, ternyata sebetulnya tidak bergerak bebas begitu, tetapi dibantu oleh si mikrotubula, contohnya begitu. Ya, nanti teman-teman bisa cari lagi penjelasan ini. Kemudian ini adalah tentang sitoplasma. Nah, sitoplasma ini coba lihat ya, dia berfungsi sebagai tempat menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel. Ya, sepertinya enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Kemudian, dia juga berfungsi sebagai terjaminnya keberlangsungan pertukaran zat di dalam sel. Ya, tadi si membran sel, kalau nggak salah berarti belum saya masukkan ke sini. Jadi si membran sel itu dia tersusun atas fosfolipid bilayer. Artinya di sini dia nanti yang bekerja begitu ketika nanti ada zat yang dari luar sel untuk masuk begitu, itu kan nanti ada reseptornya. Jadi di permukaan sel itu di membran sel itu ada reseptor si molekul dari zat gizi itu yang nempel begitu. Nanti soalnya tadi kalau kalian lihat di aparatus Golgi di situ ada protein yang nempel dengan karbohidrat. Ada protein yang nempel dengan lipid gitu ya. Nah, itu tuh akan keluar sel dan itu akan nempel di permukaan sel. Fungsinya untuk apa? Tadi sebagai reseptor. Reseptor apa? Ya tadi kalau ada molekul yang yang dibutuhkan begitu oleh sel, ini akan nempel dan akan dibantu dimasukkan ke dalam ke dalam sel begitu. Gitu
gitu ya. Kemudian di sini juga tempat di mana semua pekerjaan sel dilakukan, jelas ya. Nah, tadi menyokong seluruh isi di dalam sel yang dilakukan oleh si sitoskeleton ini membantu dan menjaga bentuk sel dan mempertahankan organel-organel pada tempatnya masing-masing. Kemudian sitoplasma juga dia berfungsi sebagai pelarut untuk semua protein dan senyawa di dalam sel, gitu ya. Selain itu juga dia sebagai perantara transfer bahan dari luar dan keluar ya, dari luar dan ke dalam organel ataupun ke inti sel, kemudian mengisi ruang sel yang tidak ditempati oleh organel dan vesikula, tempat berlangsungnya kegiatan pembongkaran dan penyusunan zat-zat melalui reaksi kimia, misalnya tempat pembentukan energi. Ada di mana pembentukan energi tadi di tingkat seluler, Salma? Ada di mana proses pembentukan energi? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Ayo, merhatiin nggak ya? Jadi proses pembentukan energi ini terjadi di mitokondria, begitu ya. Kemudian ada glikolisis anaerob, kemudian ada tempat sintesis asam lemak, asam amino, protein, dan nukleotida. Nah, ini proses-proses metabolisme yang akan terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini di tingkat selulernya tuh di bagian mana, begitu ya. Kemudian di sini membantu pergerakan unsur atau zat dari satu bagian sel ke bagian lain. Itu ya fungsi dari sitoplasma. Ini ya, sitoplasma tersusun dari beberapa komponen. Ada ion, kemudian ada air, ya, kurang lebih ada sekitar 85-90% begitu, bahan organik, enzim, garam, dan nutrien. Kalau nanti itu di materi dasar ilmu gizi, kita akan belajar tentang air dan cairan gitu ya. Nah, itu pasti akan menyinggung bagaimana si air itu menjadi satu komponen yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar dari tubuh kita itu isinya adalah air. Bayangkan kalau memang misalnya nanti tidak ada air. Artinya tubuh kita juga akan selain dehidrasi mungkin akan terjadi pengeluaran air secara berlebihan. Artinya nanti selain dehidrasi ya kita akan kekurangan cairan, ya itu kayak silent killer akhirnya gitu ya, gitu. Jadi mungkin untuk dari sekarang nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman peduli dengan lingkungan, kemudian karena begini, kalau misalkan kita kaitkan dengan proses metabolisme misal, emang masih ingat kan materi atau masih ingat nggak sih dengan istilah metabolisme? Yusuf, metabolisme itu apa sih? Pembentukan energi, Bu. Ada dia dari energi dari komponen kompleks jadi sederhana. Dilakukan di mitokondria. Oke, itu untuk beberapa pembentukan energinya di tingkat seluler ya. Nah, metabolisme ini teman-teman pasti akan memikirkan paling di manusia aja. Tapi ternyata metabolisme juga terjadi di tempat lain kan? Di hewan, di tumbuhan, begitu ya. Itu juga terjadi metabolisme, jangan salah. Ketika si hewan, ketika si tumbuhan itu kita konsumsi, artinya ada perpindahan energi begitu ya, yang kita gunakan untuk metabolisme di dalam tubuh manusia juga. Nanti coba ketika belajar metabolisme atau nanti sekarang nih cari bagaimana kok saya sebut di tumbuhan ada metabolisme, di manusia juga ada metabolisme. Bagaimana proses perpindahan metabolisme dari si tumbuhan ke manusia gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini dia komponen-komponen bahan yang bisa ditemukan di sitoplasma itu disebut dengan sitosol, di mana sitosol ini membentuk setengah cairan yang mempunyai fase encer dan fase padat lembek atau gel. Tadi ya, yang mampat begitu artinya itu fase yang lebih pekat begitu. Nah, ini
Fase sol dan fase gel ini bergantung pada aktivitas osmoregulasi pada sitoplasma. Osmoregulasi merupakan pengaturan keseimbangan air pada makhluk hidup, di mana makhluk hidup akan menyesuaikan kebutuhan air yang dikonsumsi maupun air yang keluar pada tubuh makhluk hidup. Coba saya tanya, sehari seorang dewasa butuh berapa banyak air untuk untuk bisa tetap terhidrasi dengan baik? Saya mau tanya Citra, berapa Citra? 2 liter, Ibu. 2 liter, baik. Kalau proses dari pengeluaran cairan di dalam tubuh, berapa apa ya istilahnya? Berapa proses air itu akan dikeluarkan dari tubuh kita? Coba Keisha. Keisha, air di dalam tubuh kita dikeluarkan lewat mana saja? Lewat kulit. Kulit dalam bentuk apa? Keringat. Dalam bentuk apa? Keringat. Keringat. Kemudian? Urin. Urin? Anus. Urin lewat mana? Anus, Bu. Lewat anus. Serius? Coba ingat-ingat lagi lewat mana. Kalau lewat anus itu air, urin, atau feses? Feses, Bu. Feses. Oke, berarti lewat mana? Lewat mana coba? Lewat mana? Lewat uretra, Bu. Lewat uretra atau sistem organ yang berfungsi sebagai organ ekskresi, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sistem endomembran. Jadi, sistem endomembran ini dia yang menunjukkan bagaimana aliran ya lipid dan protein itu di melalui berbagai macam organel. Yang tadi ada di video yang saya yang saya tunjukkan. Jadi ketika dia dari inti sel, dia masuk ke dalam retikulum endoplasma yang kasar, dia dibentuk jadi sebagai vesikel-vesikel, masuk ke aparatus Golgi. Nah, itu dia disebutkan bahwa bagaimana tadi sistem endomembran itu aliran-aliran tersebut gitu ya. Bagaimana sistem endomembran ini dia sifatnya yang kompleks dan dinamis begitu ya, sebagai satu kesatuan proses kegiatan sel itu dalam menghasilkan atau sebagai maintenance di dalam sel itu sendiri. Jadi kenapa disebut disebut maintenance dan lain sebagainya? Jadi si sistem endomembran yang tadi istilahnya yang tadi si inti sel,
mengeluarkan materinya, masuk ke retikulum endoplasma, masuk ke aparatus Golgi, sampai nanti akhirnya keluar dari sel sesuai dengan yang dibutuhkan, begitu ya, itu memegang peranan yang sangat krusial begitu, dalam tadi maintenance dan lain sebagainya, gitu ya. Selain maintenance juga bagaimana si energi itu dia bisa digunakan begitu oleh tubuh kita sebagai tadi bentuk ATP itu ya, yang dikeluarkan oleh si mitokondria, dan itu digunakan sebagai energi dalam tingkat seluler gitu ya. Bentar, ini banyak yang ngechat. Rista off kamera dulu sebentar. Marsha izin ke toilet. Muhammad Siddiq, ya boleh. Ani Sylvia, oke, jaringannya kurang bagus. Bilqis juga ke toilet, silahkan. Baik. Jadi sampai di situ dulu. Kebayang nggak? Restu, Bagas, Salsa. Ini yang di layar saya ya. Mutiara, Yasmin, Kesia. Artinya kalau misalkan kita kaitkan atau kita analogikan dalam sistem tubuh, anggaplah si organ-organ yang ada di tubuh kita itu adalah organel. Ya, bayangin dulu nih sampai di situ. Si organ-organ itu dia bekerja sesuai dengan fungsinya, tetapi dia juga bekerja sama dengan organ yang lain itu untuk membentuk satu sistem organ. Ya, sama ini pun di tingkat seluler. Jadi tadi organel-organel tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya, dan mereka pun akan bekerja sama di dalam sistem tersebut, makanya disebut dalam sistem endomembran. Endo itu di dalam, membran itu membran, artinya sistem yang terdapat di dalam membran sel itu artinya si organel-organel tersebut bekerja sesuai dengan fungsinya, dan dia bekerja sama dengan organel lainnya untuk membantu proses transport si sesuai dengan yang akan dikeluarkan dari sel itu sendiri. Kalau misalkan tadi dalam sistem pencernaan mulai dari mulut begitu kan ya, di sini ada sistem yang terjadi di sini? Proses pencernaan secara kimiawi, mekanik, begitu ya. Kemudian masuk ke dalam tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan. Oke, terima kasih. Masuk ke dalam kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke mana? Ke lambung. Apakah di lambung juga terjadi proses pencernaan? Terjadi, Bu. Pencernaan untuk siapa? Hanya untuk protein. Betul tidak? Soalnya di sana ada enzim apa? Ayo, review nih. Enzim peptin, Bu. Peptin. Selain peptin ada apa lagi? Yang memecah susu. Renin, Bu. Renin, oke. Nah, selain itu juga di situ ada apa? Yang biasanya kalau kita kelaper atau mungkin telat makan, tiba-tiba ada yang kayak masuk ke dalam sini, rasanya tuh asam. Asam lambung, Bu. Asam lambung itu dalam bentuk apa? HCl. HCl, baik, terima kasih. Nanti dari situ makanan yang kita sebut protein itu ya, zat gizi yang kita sebut dengan protein itu dicerna di sana. Kemudian si kalau si sumber karbohidrat itu dia masih dalam bentuk keadaan masih rantainya masih panjang ya, karena di mulut itu belum dicerna dengan sampai selesai kan ya oleh si enzim amilase. Amilase itu adalah enzimnya, petialin itu adalah bagian dari enzim amilase. Ya. Jadi kalau nanti ada jawabannya petialin ataupun amilase, sebenarnya betul-betul saja, sah-sah saja. Jadi yang ada di mulut itu adalah petialin. Petialin itu apakah benar yang memecah karbohidrat? Benar. Karena petialin itu adalah bagian dari enzim amilase, gitu ya. Masuk ke dalam tadi kerongkongan, terjadi gerak peristaltik, masuk ke dalam lambung, dicerna proteinnya, dari situ masuk ke usus. Betul tidak?
Nah, ketika mau masuk ke dalam usus, karena si usus itu ceritanya kan ada yang nyambung nih, yang mengeluarkan enzim-enzim. Apa namanya? Yang mengatur gula darah itu? Apa, Restu? Insulin. Insulin itu ada di mana? Pankreas bukan? Ada di pankreas. Ini siapa yang jawab? Ibu nggak bisa ngelihat soalnya. Olivia, Bu. Oke, terima kasih Olivia. Nah, nanti dari situ masukkan ke usus, dicerna lagi, begitu ya. Semua, ada yang lemak dicerna di sana, protein juga dicerna lagi, karbohidrat juga dicerna, termasuk vitamin dan mineral yang membantu dalam proses memaksimalkan proses penyerapan di dalam usus halus, begitu ya. Benar nggak? Nanti dia akan masuk ke fili-fili. Tahu kan fili? Fili-fili itu adalah apa? Yang ada di usus halus itu? Kayak rambut-rambut gitunya kan? Ya. Oke, di situ tempat apa? Tempat di mana si sari makanan itu masuk ke pembuluh darah, ya. Benar nggak? Masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah itu dia distribusikanlah ke seluruh tubuh. Dari ke seluruh tubuh itu kemana ujungnya? Gitu pertanyaan saya. Coba, zat gizi yang tadi saya sebutkan itu kemana larinya? Ke dalam sel. Sel itu ya didistribusikan kemanapun di dalam tubuh, ujungnya kan tadi unit struktural terkecil dari makhluk hidup itu apa? Sel kan? Tadi tempat metabolisme di uniseluler itu di mana? Di sel. Tadi si sumber zat gizi itu dibutuhkannya di mana? Di dalam sel dong, benar nggak? Makanya kenapa tadi ada ada protein yang masuk, kan tadi dibilang tempat terjadi si lisosom itu yang membantu dalam proses mencerna makromolekul. Makromolekul teh yang mana gitu kan? Lemak, protein, karbohidrat. Benar nggak? Kebayang nggak sampai di sana? Coba saya stop share dulu. Saya nggak akan masuk ke siklus sel nih. Coba sampai di sana. Kebayang nggak? Jadi bagaimana si zat gizi itu masuk ke dalam tubuh? Ya. Jadi maksud saya begini. Ini adalah materi dasar yang sifatnya komprehensif. Kenapa saya bilang komprehensif? Karena teman-teman diminta untuk mempelajari sesuatu yang tadi yang kompleks, tapi dibuat sederhana begitu pemahamannya. Ya, kalau misalkan saya bercerita analogi sistem endomembran, ya di dalam sel, gambaran yang paling dekat adalah bagaimana sistem organ di dalam tubuh kita bekerja. Tadi kan saya bilang, di tingkat uniseluler, si organel-organel itu bekerja berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing. Apakah ada kerjasama antara organel tersebut? Tadi di video yang saya ceritakan, sama teman-teman dilihatkan, bagaimana organel tersebut, ya, organel-organel, kebayangkan ya di sininya, ya, gimana si organel tersebut mereka bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, tapi melakukan kerjasama satu sama lain dalam membantu proses tadi sistem yang ada di dalam sel itu sendiri. Saya analogikan, kalau begitu itu di tingkat seluler. Bagaimana kalau di tingkat individu, gitu kan? Kalau di individu ada yang namanya sistem organ. Sistem organ itu terdiri dari apa? Organ-organ kan? Kita tarik salah satu contohnya. Sistem organ di badan kita banyak, betul tidak? Ya, sistem pencernaan, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, sistem sekresi, sistem hormon, sistem saraf,
termasuk sampai ke sistem rangka. Benar nggak? Yang paling lebih dekat lagi, saya analogikan. Salah satu sistemnya ya, nih ya. Salah satu sistem yang akan saya analogikan adalah sistem pencernaan. Benar nggak? Bayangkan lagi, setiap organ dari sistem pencernaan itu adalah gambaran secara lebih sederhana menurut saya. Semoga bagi teman-teman juga sama. Sistem pencernaan ini adalah satu sistem yang akan saya gambarkan bagaimana organ-organ tersebut bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, seperti halnya organel yang ada di dalam sistem dalam sistem seluler. Kebayang nggak analoginya? Oke, sampai di sana kebayang? Nanti kalau saya minta dijelaskan nih, saya nanti akan random bertanya, saya ingin menjelaskan apa yang saya jelaskan sekarang. Ya. So, bayangkan heula. Jadi Maaf, Ibu. Gimana, Muti? Boleh diulang, tadi di sini jaringannya kurang. Oke, baik. Oke, baik. Begini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Soknya diregepkan ya. Kalau kata orang Sunda, regepkan itu adalah pay attention. Ya. Itu kan kalau di Sunda. Begini. Bayangkan oleh teman-teman ya. Tadi kita kan ceritanya sedang bercerita tentang bagaimana sel eukariotik ya. Kan ada organ-organ. Organ-organ yang kita sebut di dalam sel eukariotik itu adalah organel. Ya. Tadi saya cerita organel-organel tersebut punya fungsi dan peran masing-masing. Sampai di situ. Ya. Si organel-organel tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing itu, dia bekerja sama nih antar organel yang kita sebut dengan sistem endomembran. Sistem endomembran ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi sebagai bentuk kerjasama antar organel dalam mempertahankan proses di dalam sel itu sendiri. Nanti selain itu juga kan ceritanya ada sesuatu yang ditransfer, artinya ada sesuatu yang diberikan keluar sel itu dalam bentuk energi yang kita gunakan, gitu kan? Dan lain sebagainya. Itu di tingkat seluler yang saya ceritakan. Berikutnya, saya menganalogikan kalau di individu atau di tubuh yang lebih kompleks kayak kita nih manusia, kan itu ada organ-organ kan? Benar nggak? Anggap saja organ-organ yang saya akan ceritakan ini itu adalah seperti organel di dalam sel. Benar nggak? Si organ-organ ini dia punya peran dan fungsinya juga masing-masing, betul tidak? Ya. Nah, si organ-organ ini dia bekerja sama. Ya, yang kita sebut dengan sistem organ. Kalau tadi di seluler kita sebut dengan sistem endomembran, kalau di yang lebih kompleks lagi di kita itu adalah sistem organ. Sampai di situ. Terbayang? Kebayang ya? Oke. Saya cerita. Kalau di individu kayak di kita di manusia ataupun di di hewan, itu kan sistem organnya tuh banyak, gitu kan? Nah, saya pilih salah satu, sistem pencernaan saja, begitu. Sistem pencernaan kalau misalkan saya ceritakan, anggaplah tadi seperti sistem endomembran. Kalau di sistem pencernaan, tadi kan organ-organ yang terlibat sudah saya sebutkan nih. Pertanyaan saya, zat gizi yang masuk, misal nih ya, kopi yang sedang saya konsumsi, ini kan ada kandungan gulanya. Benar nggak? Kemudian ada karbohidrat totalnya,
ada serat pangannya. Wow, gula atau sugarnya itu ada 22 gram. Kemudian ada natrium sama sodiumnya. Ini kurang lebih ada 4% atau sekitar 55 mg. Kalian sedang belajar tentang label pangan kan? Ya, ibaratkan kita teh mengkonsumsi ini. Blep. Sugar. Saya makan daging ayam. Sumber protein. Makan apa lagi ya? Hari ini saya kemudian nasi itu sumber karbohidrat. Sumber lemaknya mungkin yang lain. Gitu ya. Masuk nih ke dalam sistem pencernaan. Gitu kan? Sampai akhirnya dari yang awalnya bentuknya yang bentuknya kompleks secara kalau dilihat dari struktur kimianya begitu kan, benar nggak? Secara struktur kimia mungkin itu dia lebih kompleks gitu kan, masuk ke dalam tubuh, dicerna dan sebagainya. Itu adalah proses penyederhanaan supaya apa? Bisa dipakai oleh sel. Ya. Kalau kemarin belajar sama Bu Widya mungkin tentang sistem pencernaan, bagaimana si molekul-molekul yang tadi awalnya kompleks jadi lebih sederhana. Yang awalnya dalam bentuk, coba saya tanya, bentuk sederhananya dari gula apa? Supaya diserap oleh tubuh. Glukosa, Bu. Glukosa, Bu. Terima kasih, Willy Alivia. Artinya glukosa itu bagaimana diserap oleh tubuh? Supaya apa? Dipakai kan? Gitu kan? Jadi apa? Jadi sumber bahan yang digunakan tadi energi dan sebagainya. Dikaitkan lagi nih. Tadi kan Ibu cerita, di tingkat sel ada metabolisme kan? Iya. Bahan bakunya apa saja? Ada glukosa tadi. Protein. Rantai protein kan CHN. Ya, benar nggak? CHN itu apa? Karbon, hidrogen, N-nya apa? Apa? Nitrogen. Ya, nitrogen. Ya kan masuk nih, kan dipecah nih dalam tubuh teh. Nah, makanya saya bilang, ini kenapa saya bilang, ini tuh kita belajar yang dasar tentang di biologi ini ya, supaya kalian terbayang ketika nanti masuk ke mata kuliah metabolisme, masuk ke perkuliahan apalagi ya yang ada kaitannya biokimia, ini dasarnya teh gitu, maksud saya teh. Kenapa harus terbayang tentang sel jadi jangan cara berpikirnya ini ya, tips dari saya, jangan berpikirnya bahwa setiap materi yang dipelajari itu adalah ada border masing-masing. Jadi ini adalah bentuk satu kesatuan dari materi perkuliahan sebagai dasarnya, masuk ke metabolisme itu adalah tingkat lanjutannya, masuk ke biokimia itu adalah tingkat lanjutannya. Supaya apa? Supaya teman-teman nanti ketika jadi ahli gizi di kemudian hari begitu, cara berpikir kalian itu tidak akan di lapisan atasnya aja. Ya. Jadi nggak akan belajar keraknya aja nih, tapi sampai ke tingkat selulernya. Kenapa saya bilang begitu? Ini akan membantu kalian memahami bagaimana ketika ada mata kuliah yang lebih kompleks lagi. Apa? Patofisiologi. Kenapa orang bisa terkena asam urat? Bayanginnya gitu ya. Ini kita baru ambil salah satu contohnya ya. Kenapa orang itu bisa kena asam urat? Kenapa orang yang punya asam uratnya sudah tidak bisa tidak bisa disembuhkan, itu membentuk kristal-kristal di antara persendian. Pernah lihat nggak? Atau saudaranya yang nggak ada ya? Nggak ada. Itu di persendian tangan, di kaki, khususnya itu kita sebut si benjolan itu adalah topus ya. Artinya kristal yang menumpuk di antara persendian itu. Saya mau nanya, kok orang bisa asam urat?
Coba saya tanya, Cynthia, kira-kira asam urat itu bahan dasarnya apa sih? Kok bisa terbentuk asam urat? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, oke nggak apa-apa. Asam urat itu adalah bagaimana proses dari metabolisme purin. Kalau saya jelaskan lagi, purin itu dari mana? Gimana, Farah? Saya makanannya dalam bentuk apa? Sumber makanan apa? Sumber makanan yang Di antara karbohidrat, lemak, apa protein? Di antara tiga itu. Yang mana? lemak, protein. Protein. Lalu saya tanya lagi, apakah bukannya purin itu ada di DNA? Betul tidak? Ada purin dan pirimidin kan? Artinya secara metabolisme di tingkat seluler, kita itu sudah mengeluarkan purin di dalam tubuh kita tuh. Bukan mengeluarkan, sudah dihasilkan purin. Ya, bayangkan lagi, kita tambahlah protein dari luar. Misal, makanan yang tinggi purin itu apa? Jeroan ayam mungkin. Terima kasih, Marsha. Jeroan ya, berbagai macam jeroan. Jeroan ayam, kemudian jeroan yang lainnya. Ada yang bisa kasih contoh lagi yang lain selain jeroan? Seafood, Bu, seafood. Seafood atau makanan dari golongan krustase. Masih ingat kan krustase apa? Ya, masih ingat ya? Krustase itu seafood-seafoodan gitu ya. Nah, ketika di tubuh itu di tingkat uniseluler itu sudah si DNA-nya itu dari tubuh kita aja sudah dihasilkan purin begitu, ditambah lagi konsumsi yang tinggi purin, wajarlah kelebihan hasil samping dari proses metabolisme purin. Tadi dalam bentuk apa? Asam urat. Jadi, yang saya maksud adalah begini, ya. Kenapa saya bercerita begitu? Jadi, saya sangat berharap sekali dari teman-teman semua ketika nanti memang tidak akan, tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Tetapi, ini adalah gambaran bagaimana ketika kita belajar secara komprehensif. Makanya saya selalu bilang, baca buku dulu ya. Ketika pun saya tidak tahu, kalian lebih tahu, bisa sharing dengan teman-temannya, benar nggak? Karena saya juga sama manusia ya, ada lupanya, begitu. Nah nanti ketika kalian sudah belajar, sudah baca nih, tadi yang saya bilang, ini adalah belajar secara komprehensif. Artinya nanti teman-teman itu bisa mengaplikasikan jauh lebih baik lagi. Apalagi misal, ya kajian kekhasan kita itu adalah di gizi olahraga nantinya. Atau mungkin secara umumnya yang lain nggak selalu gizi olahraga kok, tapi itu adalah kompetensi tambahan lulusan dari gizi UPI itu gitu. Ya, selain mungkin nanti akan bekerja di puskesmas, why not? Pokoknya maksud saya apapun nanti kalian menjadi lulusan ahli atau suka di bidang apa, mau nanti masuk perusahaan, nggak jadi masalah kok. Tapi maksud saya ini adalah dasarnya. Ketika kita belajar secara komprehensif, itu akan terbayang, oh iya. Jadi kita bisa mengimajinasikan ketika, misal kayak saya adalah, secara berat badan termasuk yang obesitas. Saya sedang berjuang untuk menurunkan. Jadi doain ya. Saya juga sedang berjuang nih sebagai maksud saya, oh iya, saya berada di lingkungan fakultas olahraga. Selain itu maintenance body. Bentar. Bagaimana tubuh kita itu untuk bisa di-maintain dengan baik gitu kan. Nah, artinya kan saya memikirkan sampai gini, oke, saya ingat apa yang saya makan. Oh iya,
tubuh saya itu seperti ini body image-nya. Berat badan saya sudah kelebihan berapa kilo. Dari sana saya memikirkan, baik kalau begitu apa yang harus saya konsumsi? Lalu apa yang harus saya lakukan? Gitu ceritanya kan. Terus begitu saya mikir, oh iya, karena tipe tubuh saya begini, saya sudah kelebihan konsumsi bentuk karbohidrat, apapun karbohidratnya, maka jumlah sayuran saya yang harus ditambah. Misal begini, terus kenapa harus sayuran yang ditambah? Emang nggak ada yang lain? Iya, misal, oh ganti protein. Kenapa? Selain tahu fungsinya lebih mengenyangkan gitu kan, lebih mengenyangkan misal gitu. Oh iya, saya tahu bahwa dia nanti termasuk si sayuran itu akan singgah atau tinggal lama di bagian lambung. Artinya proses pencernaannya lebih lama, artinya posisi kita tuh akan lebih lama untuk kenyang. Kemudian setelah itu masuk ke dalam tubuh. Lalu fungsi sama si sayuran itu emang mengandung apa? Oh iya, ada vitamin dan mineral. Kita tahu bahwa vitamin dan mineral itu yang membantu dalam proses penyerapan dari zat gizi. Kemudian udah gitu, kita langsung bisa ngebayangin di sel kita itu seperti apa kerjanya. Itu sebenarnya harapan saya tuh. Jadi nanti itu ketika kalian jadi seorang konsultan, ahli gizi atau nutrisionis, kalian itu udah bisa berpikir ke sana. Oh iya ya. Jadi kalian teh punya nilai plusnya itu. Jadi kalian teh akan memberikan masukan begitu kepada klien, tapi sudah sampai ke sedetail itu. Itu harapan saya. Semoga sama Allah dimudahkan proses belajarnya. Ya, oke. Sampai di situ ya, terbayang ya. Saya mau kalau ngobrol pasti kemana-mana. Oke, kita lanjutkan lagi. Baik. Kelah ini tuh sampai jam berapa? Saya teh anteng weh. Sampai jam berapa? Karena halo. Anak-anak kemana? Ayo ini. Yusuf, sampai jam berapa? Kita kuliah kalau 2 SKS ya? Tadi kita mulai jam 1 nih. Berarti 100 menit. Waduh. Ya udah lama banget ya. Nggak apa-apa ya. Kalian udah kuliah lagi nggak? Ada Ibu. Ada Ibu. Jam berapa? Jam 4. Oke. Saya sampai jam 3:15. Saya ngebut ya. Oke. Sampai di situ ya, kebayang ya. Nah, ini perbedaan sel. Ini kelihatan nggak sih? Ini sel hewan, sel tumbuhan. Nah, ini kayaknya bakal ada yang di ujian nih. Ya. Tuh, lisosom itu banyaknya terdapat di sel hewan. Tapi kalau di sel tumbuhan itu jarang ada, jarang ditemukan katanya. Peroksisom juga ada di 2 sel, kemudian glioksisom tidak ada malah di sel hewan, tapi di sel tumbuhan ada. Glioksisom itu fungsinya mirip dengan siapa? Coba cari tahu ya. Kemudian tempat respirasi, kalau di tumbuhan itu ada kloroplas, juga mitokondria begitu. Kemudian kalau di hewan itu hanya di mitokondria. Nah, ini tolong dibaca ya. Nah, ini dia. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sel itu kan melakukan pembelahan ya. Sel itu terjadi pembelahan karena untuk apa? Untuk tumbuh dan berkembang. Pada siapa saja, tidak hanya pada manusia. Ya, di hewan juga sama, di tumbuhan juga sama. Kita pernah melihat kan bibit dari tumbuhan seperti apa? Ya, bibit tanaman. Kalau tumbuhan itu lebih umum, artinya bisa ada yang liar, ada yang dibudidayakan. Tapi kalau tanaman itu adalah yang dibudidayakan. Pada tanaman, dari mulai dia biji, begitu kan, sampai dia tumbuh jadi bibitnya itu yang ukuran kecil-kecil dan lain sebagainya, sampai dia tumbuh dewasa, sampai menghasilkan bunga ataupun buah. Begitupun dengan manusia. Jadi,
kalau nanti kita belajar tentang siklus kehidupan, siklus atau daur kehidupan, begitu ya. Nanti ada mata kuliahnya khusus bagaimana kita bisa mengamati dari mulai dia bayi sampai dia masuk ke usia baduta, balita, sampai ke toddler ya, kemudian jadi anak SD, begitu ya, peralihan dari anak ke remaja, nanti remaja awal, remaja akhir, masuk ke dewasa, dewasa awal, dewasa akhir, sampai masuk ke lansia. Ya, sampai akhirnya jatah hidupnya sudah selesai. Apakah terjadi proses pembelahan atau perkembangan dari sel? Tentunya terus terjadi. Ya, tadi yang saya bilang, sel itu terus meregenerasi. Setiap kapan? Setiap saat. Ya, makanya tadi saya bilang, perempuan lebih sensitif. Kalau kulitnya yang kering, artinya apa? Sedang terjadi, itu pengelupasan itu karena regenerasi yang terjadi, yaitu selnya itu terus memperbaharui diri. Untuk apa? Tadi, untuk tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh artinya bertambah panjangnya, bertambah berat badannya, berkembang artinya ke sisi yang lebih dewasa. Ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan itu artinya dibantu oleh siapa? Sel. Dulu saya pernah dijelaskan, sampai sekarang pun saya masih masih belajar dan masih penasaran bagaimana si sel itu bisa bekerja untuk selain maintenance, untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimana nanti pada saat proses embriologi itu, ya, dari perkembangan embrio itu, ya, zigot sampai ke fetus, begitu, bagaimana sel itu melakukan diferensiasi. Adakah kaitannya dengan materi kedua? Jelas ada kaitannya. Bagaimana si sel itu bekerja atau diinstruksikan ya untuk melakukan migrasi ya sesuai dengan fungsi dan perannya nanti. Misal ada sel yang migrasi ke daerah atas, ke daerah dorsal, ke daerah ke bagian ke bawah. Nanti ini serius, sangat serius sekali ketika kita belajar itu. Karena nanti itu si sel itu akan bermigrasi begitu. Jadi si sel itu akan jalan-jalan ya, jalan-jalan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Nanti ada yang membentuk jantung, ada yang membentuk mata kita, ada yang membentuk jari. Kemudian bagaimana bentuk alis, bentuk hidung, bentuk mulut. Kemudian nanti membentuk satu sistem rangka dan sebagainya. Ini awalnya dari proses pembelahan sel. Sampai di sana, terbayang penjelasan saya? Terbayang ya? Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan sel tersebut akan dipelajari tentang bagaimana sel itu melakukan sebuah siklus. Siklus sel, nih ya, terdiri dari mitosis. Di dalam mitosis itu ada berapa proses atau fase, makanya di sini ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian, nih ini ada istilahnya interfase, di mana proses siklus sel dalam interfase ini adalah fase G1 itu gap 1 gitu, start, dan gap 2. Artinya ada fase istirahatnya dulu. Makanya tadi saya bilang, emang sel itu terus membelah diri. Iya, memang membelah diri, tapi ada timing-timing di mana dia akan berhenti sejenak, kemudian start lagi, berhenti sejenak, sampai terus akhirnya masuk ke, terus begitu siklusnya. Coba, saya jelaskan sampai di sana. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Masih semangat nih? Sedikit lagi saya jelaskan. Nanti saya akan kasih tugas nih kepada teman-teman untuk membuat resume
Saya senang kalian untuk membuat resume untuk apa? Yaitu sambil baca. Jadi meresum sambil belajar sambil baca, begitu. Ya, bagaimana proses dari siklus sel? Kumpulinnya nanti aja minggu depan, ya. Oke, Han? Nanti tolong dikoordinir teman-temannya. Kalau misalkan bisa untuk upload di Spot, mohon upload di Spot. Kalau misalnya tidak bisa, seperti kemarin saja, dikumpulkan di PJ, nanti kirimkan ke email saya. Bentuknya apa? PDF. Ya. Coba baca tentang siklus sel. Bagaimana sel itu bekerja dan lain sebagainya untuk membelah diri, ya, untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang atau sebagai bentuk perbaikan, begitu ya. Oke. Beneran ditulis tangan atau diketik? Gimana ya? Kalau diketik, tulis tangan lah ya. Oke, nggak apa-apa kan? Oke. Tulis tangan biar kelihatan kalian bacanya. Kalau bisa di situ agak coret-coret sedikit nggak apa-apa. Artinya kalian sedang belajar di proses belajar itu mah ya. Oke, nih. Maaf. Ya. Resumenya materi yang sekarang atau tentang siklus sel saja? Oh, tentang siklus sel. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Berarti sama-sama. Bu dikumpulinnya hari Senin ya? Betul, hari Senin. Nggak apa-apa ya, weekendnya. Sambil malam mingguan ya. Sambil minum kopi gitu, atau mungkin nonton drama, atau mungkin sambil ngobrol sama teman-temannya ya. Oke, kita lanjutkan. Sel eukariotik selain memiliki kemampuan untuk berkembang biak, juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki sel. Tadi yang saya bilang. Sel yang telah rusak dengan cara pembelahan sel itu sendiri. Kemudian, proses perbaikan sel terjadi pada sel yang rusak akibat kecelakaan dari luar tubuh. Kalau misalkan tadi saya cerita waktu sebelumnya adalah luka begitu, maupun sel yang rusak karena faktor dari dalam tubuh itu sendiri, atau kita sebut dengan apoptosis. Ya. Jadi misal tadi si organel itu ada rusak begitu ya. Kemudian si organel itu sudah usang, sel itu sudah tidak bisa digunakan lagi, akhirnya diregenerasi, membelah diri dan lain sebagainya. Ada videonya, sebentar ya. Nah, ini di slide-slide yang saya berikan, ini adalah ringkasan bagaimana proses pembelahan sel atau siklus sel itu sendiri. Saya pengen menunjukkan videonya justru. Nah, kalau dilihat dari prosesnya ini ya. Ini kalau secara gambarnya. Tapi saya justru ingin menunjukkan videonya. Sebentar. Ini dia. Most eukaryotic cells follow a process of growth and division called the cell cycle. These events include a growth stage, mitosis or nuclear division, and cytokinesis or division of the cytoplasm. Throughout interphase, the cell is engaged in growth and metabolic activities. Interphase can be... Ini kalian jangan baca teksnya ya, tapi lihat bagaimana si sel itu melakukan pembelahan. Tugas kalian di video ini lihat aja dulu itu, ya. Further broken down into 3 discrete phases called G1, S, and G2. During the G1, or first growth phase, normal cell functions occur as well as cell growth. In the S phase, DNA replicates, producing 2 copies of each chromosome. During the G2 phase, the cell continues to prepare for mitosis and cell division. Mitosis, or the M phase, has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes become visible and condense, becoming shorter and thicker.
Each identical copy of a single chromosome is called a sister chromatid. The nuclear envelope breaks down and spindle fibers form as microtubules grow out of the centrioles that move to opposite poles of the cell. During metaphase, the double-stranded chromosomes line up along the equator of the cell. The spindle divides, move away from each other along its spindle fiber. In telophase, the two groups of chromosomes reach the opposite ends of the cell. As a new nuclear envelope starts to form around each group, the chromosomes uncoil and the spindle disappears. The division of the cytoplasm and organelles is called cytokinesis, or the C phase. The result of mitosis and cytokinesis is the formation of two genetically identical cells. To summarize the entire cycle, G1, S, and G2 phases occur during interphase while the cell is growing and preparing to divide. Mitosis, or the division of the nucleus, consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And in these phases, duplicate copies of the chromosomes are split equally. Finally, cytoplasm divides during maaf, Ibu belum share screen. results in the formation iya. of two genetically Iya, identical Bu. daughter Oh, cells. pantesan barusan minta ini ya. Bentar. Kita ulangi lagi ya. Saya pikir ini sudah ada. Most eukaryotic cells follow a process Udah of kelihatan, growth kan? and division called the cell cycle. Terlihat, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Mitosis, or Okay. nuclear division, and cytokinesis, or division of the cytoplasm. Throughout interphase, the cell is engaged in growth and metabolic activities. Interphase can be further broken down into 3 discrete phases called G1, S, and G2. During the G1, or first growth phase, normal cell functions occur as well as cell growth. In the S phase, DNA replicates, producing 2 copies of each chromosome. During the G2 phase, the cell continues to prepare for mitosis and cell division. Mitosis, or the M phase, has 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. During prophase, the chromosomes become visible and condense, becoming shorter and thicker. Each identical copy of a single chromosome is called a sister chromatid. The nuclear envelope breaks down and spindle fibers form as microtubules grow out of the centrioles that move to opposite poles of the cell. During metaphase, the double-stranded chromosomes line up along the equator of the cell. The spindle is now fully formed and the microtubules attached to each sister chromatid. Anaphase begins when the sister chromatids of each chromosome begin to separate. The centromere that holds sister chromatids together divides, and the chromosomes move away from each other along its spindle fiber. In telophase, the 2 groups of chromosomes reach the opposite ends of the cell. As a new nuclear envelope starts to form around each group, the chromosomes uncoil and the spindle disappears. The division of the cytoplasm and organelles is called cytokinesis, or the C phase. The result of mitosis and cytokinesis is the formation of 2 genetically identical cells. To summarize the entire cycle, G1, S, and G2 phases occur during interphase while the cell is growing and preparing to divide. Mitosis, or the division of the nucleus, consists of 4 phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And in these phases, duplicate copies of the chromosomes are split equally. Finally, the cell's cytoplasm divides during cytokinesis and results in the formation of 2 genetically identical daughter cells. Oke. Coba ya, yang ini nih kita coba. Sorry. Duplicate copy. Nah, jadi sebenarnya siklus sel ini
yang digambarkan paling mudah oleh siklus yang kalian lihat di layar. Jadi si sel itu dia akan mempersiapkan diri dalam fase interfase ini di G1, S, dan G2. Itu fase bagaimana si sel menyiapkan diri tadi, preparing ya, menyiapkan diri untuk melakukan proses pembelahan sel. Jadi tadi yang kalian lihat kan yang di bawah yang warna biru seperti tabung ya, di tabung itu di bawah ya, itu adalah mikrotubula. Tadi kau balik lagi ke bagian sitoskeleton yang berfungsi dalam proses pembelahan sel, itu adalah mikrotubula. Dia menyiapkan diri untuk berpindah ke sisi yang berlawanan, begitu untuk membantu proses dalam pembelahan sel. Selanjutnya, kita masuk pada proses mitosis. Mitosis terbagi ke dalam 4, profase, metafase, anafase, dan telofase. Lihat ini di profase. Oke, di profase nih, yang ini. Ini adalah bagaimana si materi DNA, materi genetik yang ada di dalam inti sel, mereka menyiapkan diri yang awalnya dalam bentuk kromatin berubah menjadi bentuk apa? Kromosom yang lebih mampat, ya. Jadi si materi genetiknya itu dia lebih mampat, soalnya sudah siap nih. Kalau misalkan kita ibaratkan apa ya? Tahu kan magnet yang bentuknya U? Tahu? Kalau misalkan dia disatukan kan akan begini nih. Ya, benar nggak sih? Nih, begini. Nah, si ujung-ujung ini nanti dari ujung si kromosom itu kan nanti akan membelah nih, ya. Nah, seperti yang pada fase anafase nih. Jadi nanti di sini si materi genetik itu sudah mulai memadat, kemudian mikrotubula sudah berada di sisi yang berlawanan, kemudian si benang-benang dari atau filamen dari mikrotubula itu keluar yang membantu nanti proses di metafase ini, artinya si materi genetik ini bersusun atau sejajar begitu, nanti kemudian ditarik nih sebelah-sebelah ya si kromosom ini, kemudian sampai akhirnya nanti pada fase telofase ini artinya sudah membentuk sudah mau terlihat nih sel anakannya begitu, artinya sudah mulai membelah diri begitu. Nah, materi genetiknya sudah terbagi ke dalam 2. Artinya sudah ada setengahnya dari si materi genetik pada saat proses dari pembelahan sel. Sederhananya demikian. Makanya saya minta kalian coba baca. Ya, baca lagi materi terkait tentang siklus dari sel ini seperti apa. Sederhananya begitu. Kalau nanti di ujian muncul, bolehlah ceritakan sederhananya. Tapi kudu dibaca dulu sekarang. Tugasnya nanti Senin dikumpulkan, ya. Ini juga ada penjelasan berikutnya sama dengan yang tadi. Nanti kalian bisalah cari ya. Ini di YouTube aja cari sel biologi, cell cycle dan lain sebagainya. Karena ini tadi janji saya adalah sampai jam 3:04, waktunya sudah lebih 5 menit, saya tidak akan memberikan penjelasan tambahan, tapi sampai di sana apakah ada yang mau bertanya dulu? Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Paham enggak pertanyaan saya? Paham enggak? Kebayang tidak apa yang saya jelaskan dari awal sampai barusan? Rizky, Putri, paham dengan apa yang saya jelaskan? Iya, Bu. Oke, nanti kalau di ujian berarti bisa ya nanti sama ngantuk. Halo. Sinyalnya putus-putus kah? Kemudian Syafira, paham Syafira? Amel, mana ini? Oke, jadi itulah ya, saya selalu nitip pesan sama kalian. Pokoknya baca aja dulu materinya, ya.
sumbernya dari manapun, sok dibaca aja. Supaya apa? Jadi nanti pas ketika belajar itu punya bayangan, oh iya nih, nanti tuh kita mau belajar tentang anu. Makanya kan sudah di-share kan di materi pertama, pertemuan pertama ngebahas apa, kedua ngebahas apa, ketiga ngebahas apa. Jadi mulai baca dulu, minimal baca dulu. Minimalnya tuh ada yang terbayang apa nanti yang akan dibahas. Baik, Hana Ibu, jangan. maaf tadi laptopnya error. Iya, nggak apa-apa, Salma. Ya, tapi ingat ya, tugas dikumpulkan hari Senin. Hari Senin sudah bertemu dengan Ibu Fauza, pertemuan dengan Ibu Fauza ya. Nanti beberapa pertemuan sampai ke depan. Mohon diikuti perkuliahannya dengan baik. Tadi pesan saya, kalian tetap selalu baca buku dulu, baca dulu materinya ya sebelum masuk supaya ada gambaran atau ada bayangan yang dijelaskan oleh kami begitu ya. Baik, sampai pertemuan ketiga kita sudahi dulu. Nanti kalau memang misal ada yang bingung atau ingin bertanya, bolehlah chat pribadi ke saya juga boleh ya. Terima kasih. Jangan lupa Hana absen ya. Ada Iya, berapa? Bu. Ada berapa orang nih? 40, harusnya ada berapa ya? 3. 3 orang siapa nih yang nggak masuk? Kayaknya sinyal, Bu, tapi tadi dari awal udah 43. Iya, tadi dari awal udah 44, Bu. 4 yang ibu meren. Sama Ibu, ya. 44 sama ini. Kayaknya sinyal, Bu, soalnya sinyalnya lagi jelek. Siapa aja? Nih, yang nggak ada di sini siapa aja? Husna, Ibu. Husna keluar dari Zoom. Oke, baik. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti di ini saja ya. Diinformasikan tugas dan sebagainya. Silahkan. Saya sangat terbuka kalau misalnya memang ada yang mau diskusi. Japri saja saya ya. Nggak usah sungkan, tenang sama saya mah. Kalau nggak dibalas, artinya saya sedang berkegiatan yang lain. Kalau dibalas ya berarti saya sedang megang handphone. Oke? Jehan? Sehat, Jehan? Alhamdulillah luar biasa sehat, Bu. Luar biasa. Oke, siap ya. Jangan lupa belajar ya. Untuk semua mata kuliah yang ada ya. Belajar yang rajin. Kayaknya biasanya semester 1, semester 2 tuh lagi semangat-semangatnya. Jadi jangan sampai nanti semester 1, semester 2 atau tingkat 1 itu semangat banget, terus semakin ke sana melehoi ya, males, aduh udah bosan belajarnya, jangan gitu ya, tetap dikelola semangatnya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Saya live ya.